Sistem dan usaha agribisnis adalah bentuk termutakhir dari kegiatan manusia dalam memperoleh pangan, sandang, dan papan yang merangkum seluruh rangkaian dari produksi pertanian sampai industri dan jasa terkait. Definisi ini menegaskan bahwa agribisnis bukan hanya usaha tani di lahan, melainkan ekosistem hulu ke hilir yang mencakup input produksi on-farm, subsistem usaha tani, pengolahan hasil pertanian, distribusi, dan jasa pendukung. Agribisnis digambarkan sebagai evolusi dari era berburu melalui fase pertanian nomaden menuju pertanian menetap dan akhirnya menjadi sistem komersial yang bergantung pada input pasar. Implikasi praktisnya adalah bahwa kebijakan atau intervensi tidak boleh terfokus hanya pada petani, melainkan harus mencakup industri input, fasilitas pengolahan pertanian, rantai pasok, dan layanan pendukung agar seluruh ekosistem bekerja sinergis. Mekanisme keterkaitan seperti hubungan hulu hilir dan rantai pasok global menjadikan setiap komponen saling mempengaruhi. Perbaikan di satu titik dapat memicu efek berantai ke komponen-komponen lain. Implikasinya, kita harus fokuskan program pada penguatan seluruh rantai agribisnis, bukan hanya produksi di lapangan atau on-farm. Agribisnis dianggap evolusi peradaban karena tumbuh dari perubahan cara manusia memperoleh kebutuhan dasar sejak era berburu hingga saat ini. Dalam proses historis, manusia awal memanfaatkan alam secara langsung, lalu mengembangkan teknik bercocok tanam berpindah-pindah, berlanjut ke pertanian menetap, dan akhirnya ke fase komersial dengan penggunaan input eksternal. Transformasi ini menunjukkan akumulasi pengetahuan, teknologi, dan organisasi ekonomi yang lama-kelamaan membentuk sistem agribisnis modern. Implikasi bagi pemahaman kebijakan adalah melihat agribisnis sebagai hasil evolusi sosial ekonomi, bukan fenomena terpisah. Oleh karena itu, intervensi harus menghormati dinamika sosial, teknologi, dan sumber daya lokal. Dari perspektif aktor, petani, pelaku industri, input, pengolahan, dan penyedia jasa adalah produk dan agen dari evolusi ini. Sehingga strategi pengembangan perlu mempertimbangkan pergeseran peran dan kebutuhan kapasitas setiap aktor. Implikasinya pada kebijakan pengembangan harus berorientasi pada peningkatan kapasitas, adopsi teknologi, dan integrasi antar sektor untuk melanjutkan evolusi menuju sistem yang berkelanjutan dan produktif. Peralihan dari pertanian nomaden ke pertanian menetap mengubah skala, intensitas, dan hubungan ekonomi sehingga menjadi fondasi bagi munculnya sistem agribisnis. Fase pertanian menetap terbagi menjadi subsistem, semi komersial, dan komersial yang dipengaruhi oleh intensitas input dan tujuan produksi. Pada fase subsisten, input bersumber lokal dan produksi untuk kebutuhan keluarga. Pada fase komersial, input dibeli dari pasar dan hasil diarahkan ke penjualan. Dampaknya terhadap agribisnis adalah terjadinya permintaan terhadap industri input, layanan distribusi, dan pengolahan, sehingga menciptakan keterkaitan hulu hilir serta peluang pengembangan industri penunjang. Konsekuensinya, peralihan ini menghasilkan struktur ekonomi lokal yang lebih kompleks,
meningkat kesempatan kerja non-pertanian, dan menuntut kebijakan yang mendukung akses pasar, infrastruktur, dan pembiayaan. Untuk ini perlu didorong transisi yang terkelola dari subsistem ke komersial melalui akses input, pembinaan kapasitas, dan penguatan pasar agar manfaat ekonomi tersebar luas. Perbedaan utama terkait pada sumber input, intensitas penggunaan, dan tujuan hasil produksi. Pertanian subsisten menggunakan sebagian besar input dari lingkungan sekitar seperti kompos dan bibit daur ulang, serta hasilnya terutama untuk konsumsi keluarga. Sebaliknya, pertanian komersil bergantung pada pembelian input dari luar, seperti pupuk, bibit unggul, dan peralatan. Produksi diarahkan ke pasar dengan intensitas tinggi. Implikasi ekonominya adalah bahwa pertanian komersil mendorong munculnya pasar input, jasa teknis, logistik, dan pengolahan, sehingga memperkuat subsistem hulu dan hilir. Dari sisi pembangunan daerah, pergeseran ke komersialisasi membuka peluang peningkatan pendapatan dan kapasitas industri pendukung, tapi juga menuntut perhatian pada akses pembiayaan, manajemen risiko, dan keberlanjutan sumber daya. Implikasinya, fasilitasi akses input berkualitas dan layanan teknis bagi petani yang ingin bertransisi sambil menjaga praktik berkelanjutan agar produktivitas jangka panjang tidak tergerus. Agribisnis tetap strategis karena menyediakan fondasi bagi pemenuhan pangan, sandang, papan, bioenergi, farmasi, dan serat yang tidak tergantikan. Sistem agribisnis hulu ke hilir adalah ekosistem rantai pasok global untuk food, feed, bioenergi, farmasi, dan fiber, sehingga keberlanjutan dan ketahanan sistem ini berdampak langsung pada kesejahteraan umat manusia secara luas. Konsekuensi globalnya adalah kebutuhan terus-menerus akan inovasi dalam produksi, pengolahan, dan jasa pendukung agar bisa memenuhi permintaan yang meningkat dan beragam. Selain itu, peranan ini menuntut koordinasi kebijakan lintas sektoral dan lintas negara untuk memastikan suplai stabil dan berkelanjutan untuk dunia. Untuk ini perlu ditingkatkan investasi pada research secara global, infrastruktur rantai pasok, dan praktek berkelanjutan agar agribisnis terus memenuhi fungsi strategisnya bagi masyarakat dan ekonomi global.